Baik, langsung saja Bapak Ibu, insya Allah pemateri yang akan disampaikan oleh Prof. Imam Prayogo, kami biasanya manggil Abah, biar lebih akrab Abah ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para pimpinan Tursina IIBS, para guru Satid Asatidah, para wali santri semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita berada dalam keadaan sehat, walafiat, gembira, juga berbahagia. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali pada pagi hari ini diberi peluang oleh pimpinan Tursina untuk bersilaturahim dengan para guru, para karyawan, para wali santri, baik yang sudah masuk di pesantren putra-putrinya maupun yang masih antri, masih inden untuk berbicara tentang pendidikan, khususnya kepesantrenan, keberkahan dari adanya pesantren. Memang akhir-akhir ini lembaga pesantren justru semakin diminati oleh masyarakat. Apalagi masyarakat yang berada di perkotaan, di mana-mana sekarang itu sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pesantren ini. Teman-teman saya yang ada di mana-mana, yang khususnya yang para rektor, karena saya dulu pernah menjadi rektor, karena itu teman-teman saya yang sekarang juga jadi rektor, itu juga sudah menyekolahkan ke Tursina ternyata itu. Satu contoh misalnya rektor Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi, ternyata putrinya juga di Tursina itu, di situ. Lalu kemudian juga rektor UIN Padang, putranya juga ada di pesantren itu. Dan tentu yang lain-lain dari berbagai macam daerah. Ini kan menggambarkan bahwa pesantren semakin diminati dan bahkan tidak saja oleh masyarakat yang sehari-hari sibuk gitu kan, kerja di perusahaan, orang pendidikan sendiri ya, saya tadi nyebut di antara sekian banyak rektor IAIN Bukit Tinggi, rektor Padang, ternyata putranya dititipkan di Tursina di sini ini. Saya kadang-kadang bayangkan antara dari Bukit Tinggi ke Malang ini kan jauh gitu kan. Dari Sumatera Barat ke sini ini kan jauh sekali. Tapi ternyata untuk mengejar pendidikan yang sesuai dengan hati nuraninya, jarak tidak menjadi masalah itu kan. Jarak tidak menjadi sebuah halangan untuk mengirimkan putra-putrinya ke tempat yang jauh, ke Tursina ini. Kalau saya mengatakan bahwa pesantren ini adalah penting, saya bukan hanya sekedar lihat gitu, bukan
bukan hanya sekedar tahu di beberapa pesantren. Tapi saya sendiri ketika menjadi rektor dulu, saya pernah mimpin UIN Malang itu selama 16 tahun. Awal-awal saya juga bangun pesantren. Di tengah-tengah kampus, itu saya dirikan pesantren. Saya kasih bernama Ma'had Al-Ali di tengah-tengah pesantren. Sehingga kampus yang saya pimpin itu menjadi kombinasi antara pesantren, universitas pesantren. Dan itulah ternyata yang dikembangkan juga oleh Tursina ini. Tursina ya pesantren, ya ya sekolah, SMP, SMA, SMP, SMA, ya pesantren. Menurut pengalaman saya setelah sekian lama saya memimpin kampus yang di situ ada pesantren, memang berbeda sekali. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu dari sisi hasil. Ya, dengan mahasiswa-mahasiswa yang di situ tidak ada pesantrennya. Pengetahuan dan pengamalan agamanya menjadi semakin baik, lalu kemudian kesadaran untuk berjamaah, lalu kemudian kemampuan memahami Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab yang lain itu bisa ditumbuh kembangkan lewat pesantren ini. Bahkan tidak saja keuntungannya tidak saja seperti yang saya gambarkan semula, saya menjadi terharu waktu saya mengamati lembaga pendidikan yang saya pimpin itu. Apa yang menjadi keharuan saya? Ternyata mahasiswa tidak saja belajar fisika, belajar biologi, belajar tentang teknik, belajar tentang kedokteran, ekonomi, tapi juga semakin dekat dengan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit mereka itu yang ikut hafalan Al-Quran. Padahal waktu itu tidak saya perintah. Mereka punya inisiatif sendiri karena dia selalu sholat berjamaah, kita ajak sholat malam, tadarus. Lalu dari hal-hal seperti ini kemudian dirasakan. Atas dasar itulah lalu kemudian dia kebablasan ikut ngapalkan Al-Quran segala. Dan anehnya ini Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pengalaman, bukan kata orang, tapi pengalaman, dan itu bisa dicek. Setiap wisuda yang nilainya paling bagus, itu adalah mahasiswa yang hafal Quran 30. Saya ingat persis, waktu awal-awal saya bangun Ma'had itu, pesantren kampus, yang nilainya paling bagus itu justru mahasiswa fisika, yang IP-nya paling bagus. Dia hafal Quran 30 juz. Yang kedua itu mahasiswa matematika. Ketiga matematika lagi. Hafal Al-Quran 30 juz, nilainya paling bagus. Lalu kemudian saya ingat mahasiswa ekonomi. Hafal Al-Quran. Skripsinya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lalu mahasiswa teknik. Bahkan yang saya betul-betul kagum itu karena semangat di pesantrennya itu, kira-kira itu. Dan di pesantren ada kompetisi, ada saling ingat mengingatkan, ada selalu tradisi bagus gitu. Itu ada mahasiswa yang menulis skripsi itu selain hafal Quran sampai 9 bahasa. Dia menulis pakai bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa China, Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena dia itu dari Banyuwangi, bahasa Usik. Saya waktu itu jadi rektor itu malah jadi kesulitan. Kesulitan bukan cari anggaran, cari penguji. Sebab penguji harus saya carikan orang yang punya bahasa itu, memahami bahasa yang ditulis itu. Sebab kalau enggak, nanti bisa dituduh ini
alih bahasakan lewat Google. Saya kan tidak suka ada tuduh-menuduh itu. Lalu kemudian saya carikan penguji yang bisa. Nah ini sesungguhnya kelebihan daripada pesantren dan tidak akan mungkin itu dicapai oleh anak-anak yang sekolah di selain di pesantren itu. Bahkan lalu kemudian selesai ya, ketika saya selesai mimpin tahun 13 itu, 2013. Ternyata kegiatan menghafal Quran ini juga nulari, mempengaruhi teman-teman. Sampai saya terakhir mimpin kampus ini, ada sekitar 27% dari seluruh mahasiswa itu yang ikut menghafal Quran. Karena memang anak-anak yang hafal Quran karena belajar di pesantren ini selain cerdas juga akhlaknya itu bagus gitu. Bagaimana dengan bapaknya, dengan ibunya di rumah, dengan guru-guru, dengan sesama teman, ini terawat dengan baik. Bahkan ini ada cerita, tapi ini penting menurut saya. Saya biasanya kalau pagi lalu kemudian menjelang duhur 15 menit sebelum adzan duhur itu saya sudah pergi ke masjid kampus. Satu saat saya itu menemukan orang tua. Orang tua itu di pojokan masjid itu kok menangis. Saya kira dia itu siapa, kehilangan sandal atau kehilangan bekal atau kehilangan apa. Saya lalu tanya, saya hampiri beliau itu. Ada apa? Saya memang terharu Pak, sampai saya menangis. Dia bilang, kenapa? Saya ini wali murid, katanya wali mahasiswa. Kebetulan saya ingat masih dari Surabaya itu. Ada apa? Saya ini Pak, begitu datang, saya mau jenguk anak saya ke sini. Saya begitu barusan saya datang, saya lihat kok ada keindahan yang luar biasa. Apa itu? Dari sebelah utara sana, dari Mahat itu, kok ada anak muda yang pakai sarung, pakai baju koko, lalu kemudian di pundaknya itu ada sajadah, pakai kopiah. Kok indah sekali. Lalu apa Pak? Itu ternyata anak saya sendiri. Aku terharu. Saya kok punya anak baik kayak begini, dia bilang gitu. Saya kok punya anak baik kayak begini ini. Oh, saya bilang, mungkin Bapak di rumah tidak membiasakan itu. Bapak mungkin kalau subuh juga tidak ngajak pergi ke masjid. Mungkin Bapak kira-kira ketika waktu sholat juga tidak ngajak untuk imamilah kalau tidak ke masjid di rumah. Sama ibu, sama anak-anaknya. Karena itu baru kali ini. Nah, di sini bisa dilakukan gitu di pesantren karena para dosen dan saya sendiri, para pimpinan, semua saya ajak ke masjid. Saya ajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau lalu kemudian sebelum sholat atau setelah sholat, tadarus Al-Quran. Bahkan lalu kemudian ketika malam, Ibu dan Bapak sekalian, malam, itu kita bangunkan jam 3 malam. Untuk apa? Untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Lalu apa? Mendoakan orang tua. Semua kita ajari, kita ajak untuk mendoakan orang tua. Anak yang soleh itu kan anak yang selalu mendoakan orang tua. Lah, sekedar mendoakan orang tua, kalau itu tidak dibiasakan, itu juga menjadi tidak terbiasa. Kalau menjadi tidak terbiasa, maka juga tidak terbiasa lagi untuk mendoakan orang tua. Nah, hal seperti ini kalau di rumah itu memang tidak bisa gitu. Itulah lalu memang pesantren, keuntungan dari pesantren itu adalah seperti itu. Keuntungan daripada anak-anak kita di pesantren seperti itu. Karena itu saya semakin yakin bahwa pendidikan yang
benar gitu ya, pendidikan yang apa namanya tepat untuk mengurus hati, mengurus akal, mengurus keterampilan ini ya pesantren itu. Apalagi lalu di Tursina ini tidak saja pesantren, tapi pesantren yang di dalamnya ada sekolah. Nah, ternyata apa yang saya lakukan di kampus ini sekarang juga dilakukan di Tursina. Inilah saya lalu menjadi senang sekali. Apa yang saya lakukan ternyata dilakukan oleh pesantren Tursina IIPS itu. Jadi ini akan melahirkan generasi yang luar biasa. Hanya memang itu berat. Baik kepada pimpinannya juga berat, ngajak para dosen, ngajak para karyawan, ngajak murid pada awal-awal. Kalau nanti sudah beberapa minggu itu sudah terbiasa, sesungguhnya tidak terlalu masalah. Tapi awal-awal susah. Termasuk juga yang berat itu jadi wali muridnya. Wali murid itu juga masuk berat. Kenapa wali murid itu berat? Pada awal-awal tatkala murid-murid itu masih belum terbiasa, bisa saja lapor, aku kok berat di pesantren. Itu makannya harus waktu tertentu, kemudian tidak boleh bebas seenaknya sendiri kemana-mana, makannya kok tidak cocok, misalnya sampai di situ. Belum lagi beratnya itu adalah bagaimana Bapak Ibu yang sudah mengirimkan putra-putrinya ke pesantren Tursina, kalau lalu kemudian anak-anak baru pulang, kunjung orang tua juga harus mempunyai lingkungan yang sama. Wali murid karena menginginkan anaknya soleh dan soleha, yang mendoakan kepada orang tua, yang di situ dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah, lalu kemudian sholat malam, lalu kemudian mungkin juga puasa Senin Kemis yang dilatih di sekolah. Tatkala nanti pulang, di rumah tidak menemukan lingkungan seperti itu. Malam bapaknya tidak sholat malam, misalnya gitu, bapaknya tidak sholat jamaah, tidur bangunnya terlambat. Anak nanti akan bertanya ini yang benar yang mana itu kan. Ini yang saya katakan harus berat, harus ada kerjasama antara pesantren dengan lingkungan menjadi berat. Tapi apapun kalau kita itu ingin kualitas, itu juga berat memang. Kualitas tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nah itu. Sebab kalau di pesantren ini memang pendidikannya ya total. Yang tadi saya katakan yang berat tidak saja muridnya tetapi juga gurunya. Sebab guru di pesantren seperti ini itu berbeda dengan guru di sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu kan tergantung kepada kurikulum biasanya itu. Siapapun yang mengajar, kalau kurikulumnya bagus, maka lalu dianggap nanti akan menghasilkan produk yang bagus. Padahal belum tentu. Hasil pendidikan itu bukan karena racikannya, tetapi juga karena siapa yang memasak. Masakan kan sangat penting itu. Ahli masak itu, karena ahli masak tidak saja pedoman itu, racikan bumbunya itu, tidak hanya itu, tetapi siapa yang masak. Apalagi lalu kemudian pendidikan anak, guru itu sangat penting. Dan guru ini, guru di sekolah pesantren ini memang berbeda sebetulnya dengan sekolah umum. Tadi kalau sekolah pada umumnya lewat kurikulum, tapi kalau pesantren di samping kurikulum penting, guru itu justru amat penting. Kenapa? Karena kalau di pesantren itu yang pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka boleh ngajar kalau dia itu sudah menjalankan, sudah melakukannya sendiri, bukan hanya setelah baca. Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu yang penting kan sudah pernah membaca.
Dibacalah sehari 2 hari, lalu kemudian kalau dirasa dia sudah tahu, diajarkan kepada murid-muridnya. Tapi kalau pesantren itu tidak begitu. Di pesantren itu ada kultur bahwa orang boleh mengajar kalau dia itu tidak sekedar tahu, tetapi sudah merasakan. Agar bisa merasakan, tidak cukup diomongi, tidak cukup baca buku, tapi harus mengalami, harus menjalankan sendiri. Guru boleh ngajar kalau dia sendiri itu telah melakukannya itu. Kalau tidak, maka kena penalti. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa engkau menyuruh orang berbuat baik? Kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal engkau membaca kitab. Apalah ta'qilun. Apakah kamu tidak punya akal? Bahkan juga dinyatakan 5 taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Antakulu ma la taf'alun. Kan? Benci Allah pada orang yang mengatakan tetapi tidak melakukannya. Disitulah pesantren-pesantren ini, kalau saya lihat dari sisi sejarahnya, luar biasa. Coba kita lihat misalnya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu, Termas misalnya di Pacitan sana itu daerahnya pojok yang jauh. Kok melahirkan ulama-ulama besar yang menyebar ke seluruh Indonesia. Ada Tebu Ireng, ada Tambak Beras, ada Lirboyo Kediri, ada Asep Bagus, ada yang di Langitan itu. Oh, itu sudah punya tradisi. Luar biasa yang saya lihat tidak berbeda dengan tradisi keilmuan di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu kan kalau ingin belajar guru, pendidikan, ya pergilah ke Oregon. Di sanalah pusat pendidikan. Kalau ingin teknik, itulah ke Massachusetts. Lalu kemudian ekonomi, manajemen ke Harvard. Kalau ingin hukum, itu pergilah ke Belanda sana itu kan. Kenapa? Karena di situ banyak profesor-profesor. Banyak profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya. Itulah yang dikejar-kejar. Pesantren juga begitu kok ternyata dalam sejarahnya itu. Kalau ingin belajar bahasa Arab ya di Lirboyo, Kediri. Kenapa ke Lirboyo? Karena di situ ada Kiai Makhrus yang sangat alim di bidang bahasa. Maka pergi ke sana. Kalau ingin tasawuf lain lagi, adalah ke Pesuruan atau ke Bangkalan. Di Pasuruan kenapa? Dan di Bangkalan kenapa? Di Pesuruan ada Kiai Hamid, di Bangkalan ada Kiai Khalil. Kalau ingin fikih kemana? Ke Asep Bagus, Situbondo, karena di sana ada Kiai Samsul Arifin yang sangat alim di bidang fikih. Nah, kalau ingin tafsir hadis ke Langitan biasanya, karena di sana ada Kiai Abdullah Fakih. Begitu juga di Jombang. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada macam-macam itu adalah guru memang harus itu, harus seperti itu. Nah, saya lihat di Tursina itu pimpinannya sudah menangkap sinyal-sinyal itu. Maka lalu kemudian merekrutlah para tenaga-tenaga yang sudah doktor, setidak-tidaknya master dari dalam dan dari luar negeri. Maka saya lihat itu sudah senang. Saya lihat senang. Itu nanti akan kumpulan di situ itu. Di Pak Imam Awwaluddin itu kalau tidak salah itu kan dari Mesir ya dulu itu kan. Dari Mesir, dan bidang agama. Beliaulah yang mengurus gitu ya, mengurus itu. Dan juga yang lain-lain. Lalu kemudian di situ itu kebutuhannya itu pada batas-batas tertentu oleh pimpinannya dipenuhi. Itulah risikonya, lalu harganya agak mahal. Mana ada sekolah kualitas lalu kemudian murah? Ya enggak ada.
menjadi mahal itu sebetulnya adalah bukan lalu untuk pengurusnya, untuk kekayaan institusinya, yaitu untuk membiayai. Lah seringkali hal seperti ini tidak dipikirkan gitu loh oleh banyak lembaga pendidikan. Yang penting jalan. Ketika itu yang penting jalan, maka lalu kualitasnya juga kurang. Apalagi lalu kemudian orang yang di dalam para guru-gurunya itu dibiarkan. Kalau guru-gurunya itu dibiarkan, lalu kemudian di kampus, di sekolah, di pesantren itu disuruh maksimal, tapi setelah pulang ada problem misalnya, problem-problem ekonomi, problem-problem sosial misalnya. Maka ketika saya jadi rektor juga begitu. Saya juga memberikan kesadaran kepada wali mahasiswa waktu itu. Bilang, kalau lalu dosen-dosen ini tidak kita pikirkan, mau teman-temannya naik sepeda motor, kok dia naik sepeda pancal. Bahkan kehidupannya sendiri tidak menyukupi. Lalu kemudian untuk nambal kebutuhan sehari-hari, misalnya harus pinjam sana, pinjam sini. Dosennya lalu banyak pinjaman. Berarti lalu kemudian mahasiswa ini yang celaka. Diajar oleh guru yang banyak utang. Begitu kan? Ini juga begitu. Ini coba itu di Tursina ini merangkai gitu kan, semua gitu mendapatkan perhatian, lalu guru ya guru, artinya guru konsentrasi pikirannya itu kepada persoalan-persoalan bagaimana mengajar itu sebetulnya. Akhirnya lalu kemudian dengan gurunya kita kasih sayang, gurunya lalu kemudian ilmunya bertambah, ilmunya meningkat, lalu anak-anak kita ini dibimbing oleh orang-orang yang tidak kaya masalah. Kalau lembaga pendidikan diajar, dibimbing oleh orang yang kaya masalah, kok lalu kemudian kita berharap untuk kualitas unggul. Saya kira tidak begitu. Tidak begitu. Inilah sesungguhnya saya lihat apa yang dilakukan oleh pimpinan itu luar biasa. Yang kedua, kehidupan pesantren ini. Pesantren ini sebetulnya tadi saya katakan berbeda dengan sekolah umum. Kenapa? Karena yang namanya pesantren itu pegangannya sehari-hari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala mau mendidik anak, maka lalu pegangannya ya Quran. Bahkan lalu kemudian dia juga paham siapa sebetulnya anak ini. Seringkali di mana-mana yang dipikirkan adalah kurikulum, dipikirkan adalah bukunya, dipikirkan adalah jam mengajarnya, yang penting hanya sekian jam. Tetapi pesantren tidak begitu. Pesantren itu adalah mengajar mulai dari bagaimana orang-orang itu spiritualnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, lalu profesionalnya juga, keterampilannya juga dimiliki. Gitu. Nah, tapi untuk membangun seperti itu, seperti apa? Dikenalilah anak-anak kita ini. Seringkali kita gagal masak itu karena tidak tahu barang yang dimasak sebetulnya itu. Yang namanya beras pun juga harus diketahui beras itu apa, sayur itu apa. Begitu juga ketika kita mendidik. Manusia itu siapa, anak manusia itu siapa. Agar jangan salah dalam mendidik. Kalau di pesantren itu dari dasar Quran tahu siapa sih anak manusia itu. Manusia itu siapa? Yang dinamai manusia itu siapa? Itu saja kadang-kadang tidak dicoba untuk dipahami. Karena itu tidak dipahami, maka didiknya keliru. Kita kadang-kadang ngomong agar berakhlak mulia, tetapi karena yang dididik saja tidak ngerti bagaimana bisa melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan pada umumnya kadang-kadang kalau kita mau renungkan secara dalam, kita ini tertawa sendiri sebetulnya. Dikira pendidikan pada umumnya itu lalu berhasil dalam membangun akhlak, membangun karakter. Saya seringkali berdiskusi secara bebas yang tidak ada tersinggung gitu. Untuk apa lalu kemudian kita melahirkan ketersinggungan, maka lalu kemudian
kita ajak, kita cari suasana yang gembira. Sebetulnya benar enggak kita ini mendidik? Benar enggak kita ini makin tinggi jenjang pendidikannya itu makin kualitasnya makin unggul. Saya biasanya cobalah kita, ayo kita perhatikan anak TK dengan anak SD itu nakal mana? Dibilang nakal SD ternyata. Anak SD itu lebih angel daripada lebih sulit daripada anak TK. Dibanding SMP. SMP kok juga makin nakal. SMA lebih nakal lagi katanya. S1 enggak jawab karena dia sendiri S1 kan gitu. Jadi ternyata itu makin tinggi jenjang, makin tidak meningkat kualitasnya, bahkan makin negatif. Mengapa itu? Itu tadi, karena tidak dikenali manusia itu yang mana. Bahkan kadang-kadang kita kan tertawa sendiri. Kalau anak SD, SMP, SMA waktu masih ada ujian nasional dulu kan, ujian saja kan diawasi. Tempat duduknya harus jarang-jarang, pengawasnya tidak saja 1, 2, kertas-kertas, buku-buku, HP tidak boleh dibawa masuk, dibawa keluar. Kenapa itu? Agar tidak nyontek. Kesalahannya itu hanya nyontek aja. Kalau nyontek lalu di-drop, tidak lulus. Apakah S2, S3 tidak nyontek? Mohon maaf ini lucu sekali. Ya tidak nyontek, tapi copy paste biasanya. Jadi lebih parah pakai tinggi itu. Mengapa? Karena yang dididik ini kurang tepat. Tidak dikenali yang didik itu. Yang namanya manusia, anak manusia itu yang mana? Dikira yang namanya manusia itu tubuhnya, padahal bukan. Ada jasmani, ada ruhani. Maka saya katakan, ini tanganku, ini kakiku, ini telingaku, ini mataku, ini mulutku. Lah aku yang punya mulut, yang punya telinga, yang punya mata, yang punya tangan, kaki itu mana? Inilah. Kalau di Quran itu ada summa sawahu wa nafakha fi mirruh. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruh inilah yang aku, ruhani inilah sebetulnya. Ruhani inilah pemiliknya. Sementara telinga itu hanyalah alat untuk dengar. Mata ini sebetulnya bukan yang melihat. Yang melihat itu adalah roh, yang adalah mati ini. Menggunakan alat namanya mata. Otak itu sebetulnya bukan yang berpikir. Yang berpikir itu yang punya otak. Dengan menggunakan adalah otak. Begitu juga mulut saya ngomong begini ini sesungguhnya bukan mau mulut saya, tapi maunya yang punya mulut. Hati saya ngomong lagi ngomong pada ibu dan bapak-bapak, para guru dan wali murid. Nah inilah yang punya ini. Yang dididik kalau pesantren ini bukan otaknya, tapi yang punya otak adalah hati ini. Hati ini yang dididik ini. Makanya itu pendidikan pada umumnya itu sesungguhnya ada salah didik. Salah didik, yang dididik itu bukan akunya, yang dididik itu adalah pembantu-pembantunya. Telinga, mata, otak itu kan pembantu. Bagaimana kita bayangkan kalau pemilik rumah tidak dididik, yang dididik para pembantunya. Akan keliru, akhirnya makin banyak, makin jenjang tinggi, makin tidak makin berakhlak mulia. Makanya itu lalu kemudian kalau kita bentangkan yang lebih luas, kenapa korupsi di Indonesia itu dari periode ke periode, dari zaman ke zaman tidak pernah berkurang? Ya karena itu tadi, yang dididik itu adalah otaknya, akalnya. Lalu ngakal-ngakali, korupsi itu kan ngakali. Sementara yang dididik, yang di dalam ini, yang punya otak ini yang menjadi sumber perilaku ini dibiarkan. Dan itu dipahami di pesantren. Itu dipahami oleh pesantren. Karena itulah lalu kemudian saya katakan ini berkahnya pesantren itu ya seperti ini, mendidiknya itu lalu kemudian sasaran tembaknya itu benar. Hanya lalu kemudian menjadi berat. Itu menjadi berat, nanti saya katakan pimpinan pondoknya berat, guru-gurunya berat, itu kan murid-murid santrinya pada awal-awal berat, orang tuanya juga berat. Tapi lalu kemudian kalau ingin meraih sesuatu yang kualitas, apa ada yang tidak berat? Ya tidak ada. Semua ya memang berat, ini memang berjuang untuk
mengantarkan anak menjadi soleh dan solehah. Yang namanya berjuang di mana-mana ya mesti harus berkorban. Kadang-kadang berkorban pikiran, korban perasaan, korban waktu, korban harus mengikuti ini, termasuk juga korban kita bersama-sama membiayai di lembaga anak kita ini. Tapi itu lalu menjadi bagus. Nah inilah berkah dari pesantren. Lalu kemudian yang tersisa terakhir ini, saya ingin ngomong yang terakhir ini. Saya pernah ditanya, saya memang suka dengan pendidikan itu, karena saya itu selalu keliling, mulai dari Aceh sampai Papua, ke berbagai negara yang dikatakan pendidikannya maju, misalnya ke Eropa. Saya datanglah ke kampus-kampus yang pendidikannya disebut unggul itu, baik di Perancis, di Inggris, di Jerman saya lihat, di Amerika Serikat, lalu kemudian di Asia ini, di Jepang, macam-macam itu saya lihat. Sampai di Kanada, di Rusia saja saya lihat, saya berapa kali, ada 4-5 kali saya ke sana. Sampai ke Amerika Latin. Dari sekian ini itu melihat pendidikan. Akhirnya apakah kalau saya ditanya itu, bercerita itu, kalau pendidikan itu total, utuh, total utuh, itu saya ajak untuk memperhatikan ayam. Nah, itu memperhatikan ayam. Ayam itu kalau mau bertelur kan cari sarang, kalau tidak bisa kan dibuatkan. Setelah sarangnya ada, telur. Hari Senin telur, Rebu Selasa telur, Kamis telur, Jumat telur, sampai 12 biasanya telurnya kan 12. Nah itu. Kalau sudah selesai telur, lalu mengeramin. Senin ngeram, Selasa ngeram, Rabu ngeram, sampai netes. Semua. Kalau sudah menetas, lalu anaknya dilatih, cari makan, diajak untuk ke tempat-tempat yang lebih jauh, lalu dilindungi. Kalau ada elang, ini namanya ayam ini kan pintar mendidik anaknya. Coba kalau ayam itu nakal, misalnya Senin ngeram, Selasa ngeram, Rebu ngeram, Kamis cari jago baru, misalnya Jumat ngeram, Sabtu cari jago baru, pergi kemana gitu kan. Itu enggak akan netas telurnya kan. Telur enggak akan netas. Dan nanti akan menjadi, apa itu namanya? Telur busuk. Kalau menjadi telur busuk, itu sudah tidak ada gunanya. Dijual juga tidak laku, digoreng juga tidak enak kan. Tapi ada fungsi satu. Untuk apa? Ada kegunaan, masih ada kegunaan. Untuk apa? Biasanya untuk demo. Biasanya. Jadi demo itu, banyak demo itu sebutnya bawa telur. Jadi seperti itu. Jangan-jangan itu salah didik, saya pikir itu. Nah, saya lihat pesantren itu seperti itu. Para gurunya itu mengerami gitu loh. Selalu ada di situ kan. Mulai dari subuh ke subuh lagi itu kan ada di situ. Ngerami kan, mengerami. Lah kita ini punya anak begini nih yang kan kalau hanya cari biaya, cari kan murah. Tapi yang ngerami ini kalau manusia kan susah. Maka lalu kemudian kita titipkan ke pesantren. Pesantren, berkah pesantren itu adalah anak-anaknya itu dikerami oleh induknya. Karena itu tidak semua orang sesungguhnya mau mengerami itu sehari-hari, ada di situ mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga lalu anaknya itu menjadi rajin dari sisi. Saya selalu kalau ditanya orang itu, kunci sukses apa sih Prof Imam? Gitu. Saya bilang kunci sukses itu 3, tapi kunci sukses itu ada 1, tapi bilang apa itu? Komunikasi. Jadi santri-santri itu diajar di situ komunikasi aja kan? Dengan komunikasi itu sukses ke dunia dan akhirat. Komunikasi apa yang dimaksud? 1, komunikasi dengan Allah. Kita kan komunikasi dengan Allah. Namanya sholat. Yang kedua, komunikasi dengan Rasul. Kita komunikasi dengan Allah, tiba sholat itu pun juga susah, maka lalu kemudian kita juga komunikasi dengan Rasul yang membawa Islam, yang memberitakan nama Allah itu ya Rasul, maka kita komunikasi dengan Rasul. Karena itulah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
Yang ketiga adalah komunikasi sesama kita, namanya silaturahim atau silaturahmi. Orang bilang silaturahim, yang satu silaturahmi. Tidak usah diperdebatkan, pokoknya menjalin komunikasi sesama. Nah inilah pendidikan yang utuh di pesantren yang bawa berkah ini. Tidak saja hanya guru disuruh lalu kemudian baca 2-3, suruh nerangkan di depan kelas. Nah, bagaimana muridnya bisa paham, bisa menghayati, merasakan, wong gurunya itu tidak. Makanya lalu saya senang sekali yang namanya Tursina ini. Tursina ini menghibur orang-orang yang memang pada ahlinya tidak saja tahu, tetapi juga melakukannya. Melakukan sholat malam, melakukan olahraga, melakukan apa saja yang pendidikan, biologi, fisika dengan latihan-latihan di situ, bahasa Inggris di situ juga berbahasa Inggris. Makanya saya selalu pesan gitu. Ya kalau nyekolahkan anak itu ya carikanlah lembaga pendidikan yang bisa mengerami, yang ngeram itu juga kualitasnya tinggi. Artinya sehari-hari ya mikir seperti itu saja, lalu kemudian dengan begitu maka lalu kita titipkan kepada orang yang memang secara, kalau zaman akhir-akhir ini kan namanya profesional kan, profesional, di situ profesional. Jangan lalu kemudian belajar silat ya, belajar silat kan kepada pendekar silat, lah di situ kan kumpulan pendekar, pendekar bahasa Arab, pendekar Quran, pendekar kan itu maksud saya. Jangan sampai belajar silat hanya kepada orang yang pernah membaca buku tentang silat. Nah itu kan nanti tidak jadi pendekar. Nah, saya pesantren itu sesungguhnya kan isinya para pendekar-pendekar itu. Pendekar bahasa Arab itu Kiai Makrus. Kalau zaman dulu, kalau fikih ya kayak Asad Samsul Arifin, kalau tasawuf Kiai Khalil, Kiai Mahamid, kalau tafsir hadis kayak Abdullah Faqih, macam-macam itu kan. Nah sekarang secara modern diorganisir, dikumpulkan di salah satu pondok modern yang diberi nama Tursina ini. Tidak saja pondoknya, tapi di situ juga dikasih ilmu pengetahuan pada umumnya. Dikeramin guru-gurunya di situ. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Yang dididik bukan hanya alatnya, karena ini pondok, yang didik adalah yang punya alat. Bukan otaknya, tapi yang punya otak. Bukan lalu yang dengar itu telinganya, tapi yang punya telinga, yang punya mata, yang punya tangan, kaki, inilah yang dididik di pesantren. Itulah yang bisa membawa. Saya kira itu sudah panjang. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan. Dan marilah kita bersama-sama dari pimpinan pondok, pimpinan Tursina ini, para guru-gurunya, para murid-murid, para wali muridnya, para wali mahasiswa semua. Karena yang kita urus ini adalah urusan rohani, dimulai dari rohani ini. Ini tidak bisa ditangani sendiri kalau kita tidak memohon kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah saya ingin ajak selalu memohon, selalu berdoa, baik para pimpinan, para guru, para wali santri, para semuanya memohon agar kita semua selalu mendapatkan petunjuk, kita semua mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan pertolongan, hijab antara kita, ruh, rohani kita dengan Allah dan Rasul-Nya itu dibuka. Dan memohon kepada Allah dan Rasul-Nya agar kita selalu dikasihi dan disayangi olehnya. Tatkala kita sudah dikasihi dan disayang, mendapatkan ridho, insya Allah seberat apapun dalam mengantarkan anak kita menjadi soleh dan solehah sebagai perintah agama ini, insya Allah akan berhasil dan mudah-mudahan berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Selanjutnya dibuka. Oh, baik. Di chat Zoom Ustaz ya. Baik. Sampai di sini. Dari siapa ini Ustaz? Mohon maaf. Dari Wali Santri ya. Nah, ini ada pertanyaan Abah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Imam, saya bertanya bagaimana kiat untuk kami sebagai wali santri bisa mendapatkan keberkahan setelah kami memasukkan putra-putri kami di pesantren. Terima kasih Bapak, Ibu, wali santri yang telah menanyakan bagaimana agar kita mendapatkan berkah. Memang susah sekali. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita berjuang untuk mendapat kita kalau kita ini kalau sudah diridhoi, dikasihi dan disayang oleh Allah itu menjadi mendapat segala-galanya, tapi itu tidak mudah. Walaupun tidak mudah, tapi ada cara sebetulnya. Ada cara. Bagaimana agar hidup kita itu dimulai dari kedamaian. Kita hidup kedamaian. Coba kita baca Al-Quran. Apa yang harusnya kita lakukan? Tatkala kita gelisah, kita sedih, kita galau, sebetulnya kan ada di dalam hati ini. Di dalam hati ini kan ada sesuatu sebetulnya yang kalau boleh saya katakan ada penyakit itu. Nah kalau itu ada penyakit yang melahirkan kita galau, itu lalu gimana kalau Quran? Ternyata memberikan kunci yang luar biasa. Di Quran itu ada ayat yang mengatakan wa naza'na ma bisudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut penyakit hati itu. Min ghilin, iri, dengki, takabur, tamak dan seterusnya, marah. Di mana nyabutnya? Ada tempat. Tempat itu mana? Tempat itu adalah tajri min tahtihal anhar. Di satu tempat yang mengalir sungai. Di mana itu? Ya di Baitullah itu, di bawahnya ada Zam-Zam itu. Di bawahnya ada Zam-Zam. Itulah disebut Kausar. Inna a'toina kal Kausar. Kita kan ingat namanya Telaga Kausar. Tatkala kita berada di Baitullah itu, yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Bukan Ka'bahnya, tapi yang ditandai oleh Ibrahim itu. Ialah Baitullah, ialah Kausar. Kita berasa di situ. Maka insya Allah hati kita ini lalu jadi damai. Menjadi ikhlas, menjadi enak, tidak galau. Karena itu kan di dalam Quran juga ada qad nara taqalluba wajhaka bis-sama, gitu kan? Aku lihat engkau menengadahkan tangan di langit, ke langit kan. Falan waliyanaka kiblatan tardoha. Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Fawali wajhaka satrul masjidil haram. Jadi kalau kita itu kalau akan berkah, kita sowan kepada Rasulullah. Rasulullah di mana? Rasulullah itu jasadnya itu dimakamkan di Madinah. Tapi urusan agama kan bukan urusan jasad, tapi kan urusan ruhani. Ruhani, ruh. Nah, kalau Muhammad Rasulullah tidak disebut ruh, tapi Abul Arwah. Ruhnya di mana? Di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa walad. Coba Ibu dan Pak sekalian, lewat kajian singkat ini, coba kalau kita galau, kita sedih, seringkali dengan ibu dan bapak, suami istri, itu lalu kemudian ada hal-hal yang tidak enak, itu kan, kadang-kadang tidak salah disalah-salahkan, gitu kan. Itu kan biasa ya kayak begitu itu kan. Itu semua termasuk ustadz-ustadz juga begitu kan. Coba kita berwisata. Wisata kita di mana? Wisata kita ini di Baitullah itu. Lalu bagaimana mau jauh sekarang ada corona?
Ya, tentu yang namanya ya roh ini adalah iman, roh ini adalah nur, cahaya. Kalau itu di dalam dada ini cahaya, maka tidak ada batasan waktu, batasan tempat. Kita bisa ingat lewat ingatan, merasa berada di tempat itu. Kita selalu merasa berada di tempat itu. Syukur-syukur kalau ibu ketika mau lakukan apa saja, apalagi waktu sholat. Coba waktu sholat, merasa berada di tempat itu. Ketika sholat kita merasa berada di tempat itu. Maka sholat kita menjadi khusyuk. Kenapa? Karena ada benda yang diingat. Tapi coba kalau itu tidak merasa di situ. Kita tidak cukup menghadap, tapi merasa berada di tempat itu. Kalau tidak merasa di tempat itu gimana? Kita Allahu Akbar. Yang ingat apa? Yang ingat itu pekerjaan ini, anak, lalu tabungan, semua ingat semua waktu sholat. Lah sholat seperti itulah sebetulnya yang tidak bisa mengurangi kesedihan yang ada di dalam hati ini. Sebab coba ibu bapak membaca surat jin ayat 19. Ketika kita sholat, maka jin-jin itu berdesak-desakan untuk menggoda kita. Oh itu surat jin ayat 19. Karena itu maka agar kita tidak digoda, ingatan kita bawa ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu di dunia hanya satu. Ialah di Baitullah. Inna awwala baiti wudhi alinas. Lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Wa man taqalahu kana amin. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Jadi tempat aman itu di situ. Aman dari apa? Aman dari iblis, dari jin. Nah, kalau kita lagi sholat di situ, merasa di situ, maka lalu menjadi aman. Belum lagi kalau kita mau tidur, coba ibu bapak agar putra putrinya selalu dapat petunjuk dari Allah dan juga Rasul. Sebelum tidur itu coba, ya Allah, ya Rasul, izinkan aku tidur di tempat yang mulia ini. Di Baitullah, ingatan kita merasa di situ. Maka lalu kemudian hati kita lama-lama menjadi tenang. Dan disitulah kita akan mendapatkan berkah. Hanya seringkali orang mengatakan semua tempat kan sama. Ya boleh-boleh sajalah dikatakan sama, tapi sebetulnya tidak sama. Buktinya kalau kita haji. Kalau kita haji itu apa? Wah, haji itu hanya wukuf. Wukuf itu apa? Wah, wukuf itu hanya berhenti, duduk, lalu berdoa. Tapi berhenti duduk dan doanya itu harus di Arafah. Kalau itu di sebelahnya pesantren Tursinai kan masih luas itu, dekat jeruk-jeruk itu. Lalu semua sama najak duduk situ. Lalu ditanya, untuk apa duduk situ? Aku lagi wukuf, lah wukuf kok. Jadi itu tidak boleh. Wukuf itu harus ada di Arafah. Lalu kemudian jalan kaki. Sa'i itu kan jalan kaki. Jalan sa'i itu jalan kaki yang 800 meter itu kan ada jalan lurus depannya pondok itu ke bawah itu. Lalu sama Mas Ali nanti diajak ke naik ke atas, bawah, naik. Ada apa Mas Ali gitu kan? Ini sa'i tidak boleh di situ. Sa'i itu harus ada dari Safa ke Marwah. Yang namanya jumroh itu kan hanya kerikil dilamparkan ke tembok. Tursina itu kan juga temboknya kan tinggi-tinggi kan besar-besar, tapi nanti Mas Ali ngajak untuk lempari kerikil ke tembok, ya enggak boleh. Yang namanya jumroh itu harus di Mina gitu loh. Itu pun Mina harus ulaus dan Aqabah. Jadi tempat penting. Nah, kalau haji itu seperti itu ada tempatnya. Kalau lalu kita berdoa agar hati kita menjadi damai, gimana? Coba merasakan setiap saat ingat berada di Kausar. Inna atoina kal kausar fasholli kan salat li rabbika wanhar. Inna sa'ani akawal abtar. Saya kira itu jawaban ruhaniah. Karena hati itu ruhani kan itu. Ya, makasih. Baik. Terima kasih ya, Bah, penjelasannya. Baik, ini ada pertanyaannya sebentar, Bah. Baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah ciri keberkahan hidup seseorang dapat dilihat dalam kehidupannya? Seperti apakah keberkahan dapat dilihat dari semakin banyaknya harta, kekayaan, materi apapun yang dimiliki?
Atau apakah hati semakin tenang dan semakin hilangnya ketakutan akan kehilangan materi yang dimiliki? Atau dapat dilihat dari bagaimana perilaku atau tindakan ucapan semakin hari semakin mulia? Begitu, terima kasih Abah. Ya, terima kasih. Jadi sesungguhnya ini itu soal ukuran-ukuran hidup. Ya, kan ada orang yang mengatakan sukses itu kalau kekayaannya melimpah, kan gitu kan? Ya memang kekayaan itu perlu, bisa naik haji, bisa nyekolahkan anak, bisa wisata kemana-mana, itu memang perlu gitu kan. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran sebetulnya. Di Quran juga diingatkan kok fawailul likulli humazatil lumazah, itu kan. Alhaqumut takasur kata zurtumul maqabir. Ternyata kan juga diingatkan. Karena apa? Karena ini juga ada bahayanya. Dikira lalu kemudian jabatannya tinggi, gitu kan? Dikira orang sukses kala sudah terkenal di mana-mana. Itu adalah ukuran-ukuran manusia. Ukuran-ukuran sukses menurut manusia. Nah, ada ukuran sukses yang itu kekal. Yang ukuran manusia itu adalah yang padu, lapo, rusak, habis, hilang. Ma indakum yang padu, wa ma indallahi batin. Yang dari Allah itu loh, menurut Allah itu loh, itu yang kekal sampai di akhirat. Maka lalu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling takwa. Dan kalau kita nanti itu sukses lebih lanjut adalah kalau saya sebut yang bisa pulang dan diterima kembali. Yang tatkala kita menyelesaikan mengakhiri hidup ini adalah bisa pulang, bisa maksul, bahasa Jawanya, bisa mantuk, bisa kapundut, bisa pulang, bisa kembali. Bahasa Qur'annya bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu yang sukses tatkala bisa kembali. Nah, kalau kembalinya tanah, tubuh kita ini kan dari tanah, dari Adam kembali ke kuburan kan, tidak perlu dikhawatirkan karena nanti akan diantarkan oleh tetangga, dipikul lagi kan. Ya dipikul, masa tersesat. Kalau tersesat bukan salah yang dipikul, tapi yang pikul itu keterlaluan. Yang ruhani ini, kembali kemana? Yang jasmani ke kuburan karena dari tanah. Yang ruhani itu, yang ditiupkan oleh Allah itu kemana? Inilah nanti yang putra-putri juga diajarkan di pondok itu. Sehingga tatkala pulang itu lalu kemudian coba betapa indahnya pulang. Kalau kita itu lalu dekat dengan Allah dan Rasulnya itu. Disebut di dalam surat Al-Fajr ayat 27 itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kan indah banget ini. Ini sebetulnya yang ingin dituju oleh pondok itu kan di situ, agar nanti ketika kita meninggal disapa oleh Allah dan Rasulnya dengan sapaan yang begitu indah. Tapi coba kalau kita lalu kemudian sembarangan, hanya kaya yang tidak perhatikan dari mana kekayaan, untuk apa tidak tahu, lalu kemudian dianggap menang, dianggap terkenal, jauh dari Allah dan Rasul. Lalu coba baca nanti ketika mengakhiri hidup. Di surat As-Sajdah ayat 11. Itu kan dikatakan kul yatawafakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Bahwa nanti akan tidak disambut oleh Allah, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Diwakilkan, Allah dan Rasul tidak mau diwakilkan kepada malaikat maut. Dan disitulah yang berat. Yang katanya sakitnya itu melebihi seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Makanya di situ itu sakit. Karena itu sebetulnya yang kita pilih sekolah ini sekolah yang ruhani ini loh, yang sekolah ruhani. Tidak saja lalu kemudian berhasil di dunia, iya di dunia iya menjadi pemimpin umat, rezekinya juga bisa bagus. Dia juga menjadi populer karena selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, tapi tidak melupakan walatan sana nasibaka minad dunia. Di akhirat dapat, lalu di dunia dapat, di akhirat ini.
Di akhirat tidak saja dapat, tetapi juga dijemput oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Tidak lalu tidak disapa, tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Rasul akhirnya diwakilkan kepada malaikat maut. Saya kalau membaca surat Az-Sajdah, ayat 11 itu ngeri. Kul yatawafakum malakul maut. Alladzi wukila bikum. Semua itu diwakilkan kepada malaikat maut. Semua ila rabbikum turja'un. Aduh, mudah-mudahan kita menjadi, kita semua wali, para santri, para guru, para pimpinan, para karyawan, para anak-anak kita nanti dikasihi dan disayang oleh. Insya Allah 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon izin. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Abah. Tahun ini anak Sino 4 akan masuk pondok. Dari 4 anak saya, baru ini yang pertama yang memondokkan anak. Saya ingin menanyakan Abah, waktu saya kecil pernah saya mendengar ada keluarga yang mengatakan bila kita memondokkan anak, maka nanti bila kita tua akan dimasukkan panti jompo oleh anak kita, sehingga dari 4 anak baru anak saya yang bungsu. Ini yang saya mencoba untuk dipondokkan dengan berdoa semoga anak kami akan menjadi anak yang soleh. Pertanyaan yang selalu berkumpul dengan kami hingga Allah memanggil sebagai orang tua yang nantinya akan berpisah sementara dengan anak, apakah yang harus kami lakukan agar hubungan anak dengan orang tetap selalu dekat walaupun memang jauh dari pondok gitu tadi ya, Pak, ya. Khawatir. Terima kasih. Memang itu tidak saja kira-kira, tapi sudah ada pengalaman. Saya punya teman-teman merasa hebat gitu kan, karena anaknya diterima di Jepang, di Amerika, dan di Eropa. Lalu kemudian karena dia prestasinya juga bagus, lalu kemudian dia juga dapat pekerjaan di sana, bahkan juga istrinya dibawa ke sana gitu kan. Oh, orang itu menjadi sangat disanjung-sanjung, bapak ini sukses, anaknya bisa seperti ini, kan itu kan. Suatu saat ya, ayahnya juga kepingin kalau hari raya misalnya pulang barengan. Lalu dibuatkanlah kamar-kamar di rumahnya itu, ini untuk anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dia bayangkan begitu bahagia. Tapi apa yang terjadi? Pikiran anak-anak yang di luar negeri itu juga tidak saja tidak menjadi lagi pikiran anak Indonesia. Menjadi pikiran anak luar negeri sana, bicara efektif, efisien. Lalu apa? Ketika pulang itu daripada merepotkan orang tuanya, dia lalu kemudian kepengennya tidurnya di hotel. Dengan di hotel, di situ ada mobil, di situ ada yang bantu, macam-macam itu. Ayahnya kan menjadi kecewa sama ibu. Apa yang dibayangkan kan tidak ada. Disitulah ayahnya baru sadar bahwa ternyata ini hanya sukses menurut manusia. Bahkan lalu kemudian ayahnya sakit, lalu meninggal. Karena apa? Merasakan bahwa dia kecewa seperti itu. Ketika ayahnya meninggal apa? Dia datang itu. Apa lalu kemudian ikut, lalu mendoa, baca Quran di samping. Dia malah justru merekam, pakai video. Jadi tidak punya kepikiran bahwa ayahnya itu harus segera dimatikan, segera kapani, segera lalu diantar ke kuburan, dibaca. Tidak begitu, di video coba. Tetangga-tetangganya lalu menjadi kok begini ya setelah sekolah di luar negeri, sekolah yang tidak jelas, ada nilai-nilai spiritual agama, kok menjadi berubah kayak begini. Itulah yang di mata manusia itu sebetulnya tidak ada, akan hilang, akan mengecewakan. Tapi yang kita kejar seharusnya adalah menurut Allah dan Rasulnya itu. Nah, gimana cara membangun komunikasi? Yang ada di dalam dada anak kita ini kan ruh. Di dada bapaknya kan juga, ibunya kan juga ruh. Ruh itu kan iman, ruh itu kan cahaya, nur. Maka bisa komunikasi sebetulnya itu. Dengan ini jernih itu bisa berkomunikasi. Makanya lalu kemudian kita berdoa. Makanya lalu anak-anak itu di pondok malam-malam kan, dibangunkan malam kan. Jam 3 kan baru bangun. Untuk apa? Ambil air wudhu, sholat malam, mendoakan ibu bapak. Coba.
Kalau bapak ibunya kan tidak bisa ngajari mendoakan dirinya sendiri kan tidak bisa. Putra-putranya itu diajak berkota kasih sayang lewat berdoa tengah malam. Makanya di kampus saya itu dulu ada orang yang studi dari Malaysia, dari Australia, lalu kemudian saya kan mempelajari budaya Indonesia. Lalu saya suruh tidur di di mahat, di pesantren, agar bisa bergaul. Lalu awal-awal itu lalu kemudian ada apa kok begini? Lalu setelah tahu kok lalu kemudian sholat ke doa, cari tempat waktu malam, sepertiga malam itu di doanya makbulkan. Doa apa yang doakan itu masa depan. Yang paling penting adalah doakan orang tua. Lalu apa? Separuh itu loh. Itu masuk Islam coba. Nggak usah disuruh-suruh masuk Islam. Ternyata Islam kok indah banget gitu. Dikiranya yang indah itu di negerinya sana. Bahkan masih sering kali datang ke waktu saya memimpin itu datang. Untuk apa? Rindu dengan budaya Islam yang begitu bagus di pondok itu. Nah itu komunikasinya pakai hati, pakai ruh, pakai ingatan. Ingatan itu kan kita ingat. Walaupun jauh kan kita bisa ingat gitu kan. Jangan lupa, maka jangan dikira loh. Ingat itu tidak penting. Ingat itu penting. Itu qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasolah. Ingat dan sholat. Kita celaka-celaka itu kan karena tidak ingat saja kan. Kita tidak ingat punya hutang, kita tidak ingat di jalan kayak nubruk, gitu kan? Kita tidak ingat bahwa itu istri, itu anak, lalu kemudian kita bikin kasar, itu kan karena tidak ingat saja sebetulnya. Maka penting sekali qad aflaha man tazakka wa dzakara pakai ingatan. Anak nanti akan tembus sama bapaknya dan ibunya. Saya kalau di rumah itu kalau saya ada ibu saya, bapak saya yang waktu masih ada dulu, itu saya ingat ayah saya pas saya pulang, saya pas ada apa saja itu, kalau ada sesuatu perasaan ini saya masih bisa nyambung dulu. Ada seperti ada yang membisik gini. Itu adalah kontak-kontak spiritual sebetulnya itu. Malam ya, Pak. Iya. Tapi itu pengalaman pribadi. Bukan secara umum itu kan. Pengalaman kami juga begitu, Abah. Kalau punya guru kan. Iya, karena guru, karena orang tua kan gitu kan. Tiba-tiba dimimpikan. Itu di dalam hati ini tajam sekali. Hanya lalu yang di dalam hati itu bisikan-bisikan nurani ini seringkali kita dustakan. Padahal sudah diomongi oleh nurani kita itu. Kita dustakan, karena itulah di surat Ar-Rahman itu diingatkan berkali-kali. Fabi aji ala irobiku batu katiban sampai 31 kali. Kenapa diingatkan? Karena kita dustakan suara batin ini. Baik. Masih ada lagi. Insya Allah terakhir, Abah. Ini saya carikan yang ini apa sebentar. Mohon maaf. Satu lagi, karena memang banyak pertanyaan saya pilih. Iya. Yang insya Allah bisa nyambung dengan materi ini. Bisa dilihat. Baik, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih atas ilmu pengalaman yang jenengan berikan kepada kami. Mohon maaf, pertama, apa indikator keberkahan yang ada di pesantren yang bisa dilihat dari orang-orang, guru, murid, SDM, orang tua, seperti itu. Yang kedua, yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, taatnya orang tua atau guru, nah itu kan berdampak baik kepada anak atau santri. Jadi memang ada dua nih, antara guru, guru menghormati orang tua menghormati guru. Sedangkan maksiat orang tua juga atau guru berdampak pada buruknya kepada santri, kepada anak. Bagaimana pendapat Abah buat bisa tentang makol tersebut? Gimana indikatornya itu berkah atau tidak itu kan? Nah sebetulnya itu kalau saya menyangkut rasa sebetulnya.
menyangkut rasa, jadi itu sulit itu diucapkan, tapi bisa dirasakan sebetulnya. Kalau saya datang ke satu rumah tertentu, oh rumah itu sebetulnya punya aura, kan? Jangankan rumah, masjid saja itu beda-beda kok. Ada masjid yang punya aura, yang di situ tenang. Kita pergi ke masjid, misalnya Masjidil Haram, lalu kemudian kita pergi kampung masjid sendiri, kan tidak bisa dikatakan, tapi sebetulnya di situ. Nah, kalau kemudian kita lihat gitu kan, kita datang ke pondok itu. Di pondok itu apa yang diucapkan? Coba misalnya komunikasi lisan di antara orang-orang yang di pondok itu apa? Ketika kita datang, Assalamualaikum, Subhanallah, kan, Alhamdulillah, gitu kan, tidak gitu kan. Lalu kemudian yang ditanyakan apa? Bagaimana keselamatan, bagaimana ibu, bagaimana bapak, itu kan. Apa yang bisa saya bantu, gitu kan. Itu sebetulnya kan kata-kata yang punya aura positif sebetulnya. Kalau di situ banyak bertengkar, itu kan. Hubungan-hubungan antara guru sama murid, ya kan. Hubungan orang tua sama ini, antar murid yang lalu kan, ya jangan disekolahkan di situ kan. Karena itu saya selalu pesan gitu kan. Kepada kepala sekolah, pada pengurus, gitu. Jangan nyakiti orang. Itu kan apa? Nyakiti itu aura negatif gitu kan, yang itu positif. Nah, kalau yang seperti itu daripada tanya, ya datang sendiri aja ke sana kan gitu kan. Bapak orang tua itu perlulah datang sekali-sekali di sana. Bagaimana satpamnya, gitu kan? Mulai dari satpamnya itu ditanya itu, satpamnya gimana gitu kan? Ketika menyapa ada tamu kan itu kan. Lalu nanti kepada resepsionisnya itu gimana, lalu kemudian masuk di tempat apa itu namanya, rumah apa namanya yang jual beli itu ya, belanja itu gimana, tempat ini gimana. Kalau itu menggembirakan, ini kan indikator sebetulnya. Itu adalah indikator. Begitu juga kalau kita di rumah sebetulnya kan begitu. Antara suami sama istri kan itu juga indikator. Bagaimana suami kepada istrinya, bagaimana istrinya kepada suaminya, bagaimana anak-anaknya kepada bapaknya, bagaimana anaknya kepada ibunya. Nah itu sebetulnya indikator. Tapi bagaimana mewujudkan itu, gitu loh. Katakanlah inna sholata tanha anil fasya wal munkar, gitu kan? Itu kan keterangan. Iya. Itu keterangan yang ditulis di Quran yang kita namai kitab suci, keterangan. Tapi yang diterangkan itu apa? Itu kan seringkali yang diterangkan itu. Yang diterangkan itu kan urusan batin sebetulnya kan. Yang bersumber dari nur rohani kita ini. Nah bagaimana mewujudkan? Agar rohani kita itu damai. Bapak dari ibu damai. Ibu kepada bapak damai. Suami istri menjadi damai. Anak-anak menjadi damai. Sering-seringlah ingat Kausar. Sering-seringlah ingat Baitullah yang ditandai oleh Ka'bah. Karena kan belum pernah ke sana. Walaupun belum ke sana, kalau sholat kan menghadap ke sana kan. Kan begitu biasanya itu. Coba dicoba saja. Kalau sedih-sedih itu upaya sebetulnya untuk membangun indikator-indikator itu. Sehingga keberadaan kita itu menyenangkan. Sebagai seorang muslim itu kan agar kita menyenangkan. Tidak hanya lalu kemudian hitung-hitung pahala, tapi menyenangkan. Ketika kita ketemu kepala sekolah, ketemu ketua yayasan, ketemu guru, ketemu karyawan di situ, serba menyenangkan. Itulah sebetulnya di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Dan yang kita inginkan bukan saja kaya, terkenal, lalu kemudian secara politik jabatan tinggi. Itu semua ma'indakum yang padu. Apa yang dari kamu yang kamu anggap baik itu apa namanya mulia itu sebetulnya kalau itu urusan dunia itu yang padu akan lapuk, akan rusak. Tapi yang kita cari adalah mama indallah bakin. Nah kita pondok kita itu dunia ini, akhirat dapat. Akhirat jangan melupakan dunia. Anak kita menjadi soleh soleha, lalu kemudian nanti disenangi oleh siapa saja, disenangi bukan wajahnya, wajah itu akan lapuk, tapi yang disenangi itu wajah juga penting kan. Tapi hatinya menjadi bercahaya. Sehingga lalu ke orang tuanya bercahaya, bapaknya bercahaya, gurunya, ibunya bercahaya. Paling kepala sekolah, yayasan, guru-guru, sehingga lalu selalu bagi-bagi cahaya. Nur.
Insyaallah. Cita-cita kita ini mulia banget. Insyaallah. Mudah-mudahanlah tercapai. Dan kita tidak akan bisa mencapai kalau kita tidak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, membersihkan hati kita ini juga Rasul. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 kan tidak salah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Coba. Yang mensucikan siapa? Rasul sebetulnya. Hanya lalu kemudian kita berdebat, apa Rasul itu masih hidup ya, masih kerja. Nah, secara jasmani sudah tidak, tapi secara ruhani kita ini kalau agama kan ruhani. Secara ruhani beliau menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, kan itu kan. Sebetulnya masih. Makanya itu kalau orang meninggal itu yang rusak itu jasmaninya. Tapi ruhaninya kan tidak dikatakan mati. Mulih bahasa Jawanya, wangsul, kundur, kepundut, pulang, kembali, rojiun. Tidak ada yang kata ini tidak mati, sebetulnya roh itu tidak pernah mati. Nah, itu, iya. Nah, kita mesti harus memahami seperti itu. Dan Al-Quran juga mengatakan semua pakai fi'il mudhari, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu, coba. Alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Itu indah sekali. Masyaallah. Baik. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, mudah-mudahan semoga wali santri, seluruh asatid yang hadir pada kesempatan pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dapat memberikan motivasi ini untuk bisa selalu berbuat yang baik ya Abah ya, mendapatkan ridho Allah insyaallah hingga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu wali santri, Ustadz dan Ustadzah. Atau saya doain. Ayo kita doa bersama. Betul Abah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbalta an anbiya'ika wa awliya'ika wa sholihin. Rabbana amanna bima anzalta fataba'na rasul faktubna ma'asaidin. Allahumma dulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana wa li jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Allahumma inna hadzal baita baituka wal karama karamuka wal amna amnuka wal abda abduka wa na'amtuka wa abduka wa hadzal maqam al aidin bika minan nar wa harim lukumana wa basyaratana lana anta Allah hadzal bait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Manakala di sana sini terdapat kekeliruan, saya kepada para pimpinan, para guru, pada wali santri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan pertimbangan untuk menjalani hidup ini. Insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Imam Suprayogo, Bapak Ibu Wali Santri, Asatid yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Ada sedikit pengumuman insya Allah untuk kajian berikutnya. Insya Allah akan kami informasikan melalui grup Wali Santri.
Kemudian untuk wali santri yang belum bisa berkesempatan untuk mengikuti Zoom, karena memang keterbatasan kuota, insya Allah akan kami tayangkan ulang di YouTube kami secara full di sana. Kemudian untuk sesi penanya yang sebelumnya, ada 2 penanya yang alhamdulillah kami sudah pilih dengan Ananda Nabil, perwakilan wali santri dari Nabil Fadlur Rahman dan Ananda Sareza Rahmanda. Alhamdulillah ini kelas 8, insya Allah untuk hadiahnya kami sampaikan di ini Abah, di Ananda di santri. Jadi bukan orang tuanya, tapi Anandanya yang mendapatkan manfaatnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu wali santri, akhirnya kami tutup agenda kajian ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.